Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris, NPM 18640182. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, Prodi Teknik Sipil Reguler Pagi, Banjarmasin. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pembimbing saya, Bapak Adi Surya, STMT NEDN 1126058001. Ya teman-teman, langsung saja kita ke materi. Saluran drainase adalah salah satu bangunan pelengkap pada ruas jalan dalam memenuhi salah satu persyaratan teknis prasarana jalan. Saluran drainase jalan raya berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap kering. Pada umumnya, saluran drainase jalan raya adalah saluran terbuka dengan menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan air menuju outlet. Distribusi aliran dalam saluran drainase menuju outlet ini mengikuti kontur jalan raya, sehingga air permukaan akan lebih mudah mengalir secara gravitasi. Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota. Perencanaan infrastruktur khususnya drainase secara umum didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan dalam suatu konteks pemanfaatan tertentu. Drainase berasal dari bahasa Inggris drainage yang mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalirkan air secara umum. Sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Menurut sejarah, terbentuknya sistem drainase terbuka ini termasuk ke dalam drainase alamiah, natural drainase, drainase yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan-bangunan penunjang seperti bangunan pelimpah, pasangan batu atau beton, gorong-gorong, dan lain-lain. Saluran ini terbentuk oleh gerusan air yang bergerak karena gravitasi yang lambat laun membentuk jalan air yang permanen seperti sungai. Drainase memiliki beberapa tujuan antara lain sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman. 2. Pengendalian kelebihan air permukaan dapat dilakukan secara aman, lancar, dan efisien serta sejauh mungkin dapat mendukung kelestarian lingkungan. 3. Dapat menghilangkan genangan-genangan air yang menyebabkan bersarangnya nyamuk malaria dan penyakit-penyakit lain seperti demam berdarah, disentri, serta penyakit lain yang disebabkan kurang sehatnya lingkungan permukiman. 4. Untuk memperpanjang umur ekonomis sarana-sarana fisik antara lain jalan, trapesium. Pada umumnya, saluran ini terbuat dari tanah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dibuat dari pasangan batu dan beton. Saluran ini memerlukan cukup ruang, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan serta air buangan domestik dengan debit yang besar. Menurut konstruksi, sistem drainase terbuka ini termasuk dalam saluran terbuka. Saluran terbuka yaitu saluran yang lebih cocok untuk drainase air hujan yang terletak di daerah yang mempunyai luasan yang cukup, ataupun untuk drainase air non hujan yang tidak membahayakan kesehatan atau mengganggu lingkungan. Kita memasuki kesimpulan. Drainase saluran terbuka adalah sistem saluran yang permukaan airnya terpengaruhi dengan udara luar, atmosfer. 2. Pola jaringan drainase ada siku, paralel, grid iron, alamiah, radial, jaring-jaring.
3. Kegunaan dengan adanya saluran drainase ini antara lain untuk mengurangi kelebihan air sebagai pengendali air, menurunkan permukaan air tanah, mengendalikan erosi tanah, mengeringkan bagian wilayah kota yang permukaan lahannya rendah, mengalirkan kelebihan air, mengendalikan sebagian air permukaan, meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah, mengeringkan daerah becek dan genangan air, mengendalikan akumulasi limpasan air hujan yang berlebihan, mengendalikan erosi, kerusakan jalan dan daftar pustaka. Ya teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.